Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Adriana Dahri, NIM 202021212602, jurusan Manajemen. Dosen pengampu Sandra Bahason, SEMM. Baik, di sini saya akan membawakan teori tentang Clayton Alderfer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Clayton Paul Alderfer. Clayton Paul Alderfer lahir pada 1 September 1940 dan wafat 30 Oktober 2015. Beliau adalah seorang psikolog dan konsultan Amerika yang dikenal mengembangkan lebih lanjut hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow adalah ide dalam psikologi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Abraham Maslow dalam makalahnya tahun 1943, A Theory of Human Motivation, dalam jurnal Psychological Review. Maslow kemudian memperluas idenya untuk memasukkan pengamatannya tentang keingintahuan bawaan manusia. Teori-teorinya sejajar dengan banyak teori psikologi perkembangan manusia lainnya. Beberapa di antaranya berfokus pada penggambaran tahap-tahap pertumbuhan manusia. Konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Individu dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja karena kebutuhan akan air kuat daripada kebutuhan akan makan. Tingkat kebutuhan Maslow. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh 2 kekuatan, yakni motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan motivasi pertumbuhan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap manusia. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat
berteduh, tidur dan oksigen, atau sandang, pangan, papan. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bahkan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Di masyarakat yang sudah mapan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar adalah sebuah gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan, tetapi ketika mereka berkata lapar, maka yang sebenarnya mereka pikirkan adalah cita rasa makanan yang hendak dipilih, bukan rasa lapar yang dirasakannya. Seseorang yang sungguh-sungguh lapar tidak akan terlalu peduli dengan rasa bau, temperatur, ataupun tekstur makanan. Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lain dalam dua hal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan, sehingga pada titik ini daya penggerak untuk makan akan hilang. Bagi seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah santapan besar dan kemudian membayangkan sebuah makanan lagi, sudah cukup untuk membuatnya mual. Kedua, yang khas dalam kebutuhan fisiologis adalah hakikat penggulangannya. Setelah manusia makan, mereka akhirnya akan menjadi lapar lagi dan akan terus-menerus mencari makanan dan air lagi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.